Jadi ketika kita tertidur, kita tidak terkena hukum taklif. Iya. Di situ mungkin ada 3 hukum yang bisa lahir. Yang pertama, dia nggak sahur. Bagaimana dengan sahur? Yang kedua, sholat subuh. Ya, dia ninggalin sholat subuh. Dan yang ketiga, puasa. Ya, ada 3 hukum itu kalau nggak salah. Kalau dari hadis-hadis yang memang menunjukkan tentang hukum taklif, hukum terbebani satu kewajiban, memang rufi al-qalam. Rufi al-qalam itu diangkat pena, artinya tidak berdosa dan tidak mendapatkan sesuatu yang dianggap salah oleh Allah. Ketika seseorang tertidur, itu nggak ada kesalahan, nggak ada hukum. Ketika kita tidur, iya, saya tidur ngigok mukulin orang, nah itu nggak dosa dan nggak ada hukum, karena di dalam keadaan nggak sadarkan diri tidur. Begitu juga ketika kita tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat subuh, nggak jadi dosa itu. Gitu. Kita misal tidur jam 11 malam, bangun jam 8 pagi tanpa terbangun sedikit pun, artinya subuh itu kan lewat. Nah itu tidak dosa. Tetapi hukum taklif itu berlaku ketika dia bangun. Berarti dia harus mengerjakan sholat subuh pada jam 8 pagi. Gitu. Hukum taklif disebut. Bagaimana dengan sahur? Karena dia meninggalkan sahur atau tidak jadi sahur. Boleh nggak sahur jam 8 pagi? Karena ketiduran. Kalau untuk sahur tidak boleh. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu yang wajib. Beda dengan ibadah sholat yang harus kita lakukan. Jadi ada kewajiban sholat itu orang tertidur sampai dia bangun. Seseorang pingsan sampai dia siuman atau tersadarkan. Orang yang hilang akal sampai dia sempurna akalnya. Gitu. Dan yang terakhir masalah puasa. Bagaimana dengan junubnya? Gitu. Yeah. Batal atau tidak puasa kita? Ternyata dari beberapa hadis menunjukkan kita mandi junub setelah azan subuh diperbolehkan, dan itu pernah terjadi kepada istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga Rasulullah SAW. Gitu. Jadi mandi junub setelah azan subuh atau setelah terbit fajar. Jadi nggak mesti kita mandi bersihnya itu sebelum subuh, nggak mesti. Jadi ketika lewat subuh pun kita boleh melaksanakan mandi junub. Artinya tidak membatalkan puasa, karena kaitannya dengan puasa. Jadi kayak misal pertanyaan tadi, kita tertidur bangun jam 8, apakah puasa kita jadi batal atau nggak bisa kita niat puasa pada hari itu? Tetap kita wajib berpuasa. Kalau disengaja terkena dosa. Gitu. Misalnya begini, ente tidur jam 12 malam, jam 5 bangun dan tahu ini jam 5, tidur dulu bentar. Tiba-tiba bangunnya jam 7. Ente dosa karena nggak sholat subuh. Puasanya batal. Maksudnya? Ya harus mandi ente. Maksudnya gimana ini? Lah ente sholat subuhnya gimana itu? Kalau ente jam 7 udah junub, masih junub. Karena syaratnya kita sholat subuh adalah suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Gitu. Nah kalau ente jam 7 aja belum mandi junub, sholat subuhnya gimana ente? Gitu. Ya kan? Karena junub juga berkaitan dengan sholat. Sebagai syarat sahnya sholat, kita harus dalam keadaan suci. Baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas kecil itu kita buang air kecil, buang air besar, nah itu disebut hadas kecil. Yang untuk menghilangkan hadas itu cukup dengan berwudu. Sedangkan yang disebut dengan hadas besar adalah ketika kita ingin menjadi suci harus dengan mandi, nggak bisa dengan berwudu. Gitu. Itu habis melakukan hubungan suami istri, itu kan dalam keadaan najis, berhadas besar, nggak bisa ente ganti dengan wudu, itu nggak bisa, harus mandi selama ada air. Gitu. Sama orang wanita yang haid, jadi seperti itu. Iya.